Oleh karenanya orang-orang yang tertimpa musibah, entah kecelakaan pesawat, entah tenggelam, entah banjir dan lain sebagainya, sesungguhnya hal itu masih patut kita syukuri dalam kacamata keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang tersebut yang Allah berikan ujian sampai dengan menghadirkan kematian, dia mendapatkan janji Allah, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Salawat dari Allah kepada mereka, orang-orang yang terkena musibah, berupa ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmah. Mereka orang-orang yang terkena musibah mendapatkan rahmat dari Allah. Apa rahmat dari Allah? Allah masukkan mereka ke dalam surganya. Maka satu sisi kita memandang ini sebuah ketidakadilan, tapi di satu sisi lain Allah Subhanahu wa taala ingin memasukkan hamba-hambanya dengan jalan yang lain ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan adanya musibah tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah yang menimpa anak manusia, berbagai macam ujian yang menimpa anak manusia, pastilah tidak Allah bebankan itu kecuali Allah sudah mengukur kadarnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan satu ujian, satu permasalahan, satu beban hidup kepada seseorang kecuali Allah sudah mengukur kapasitasnya. Tidak mungkin melebihinya. Orang-orang yang ditinggalkan dengan sebab musibah, Allah sudah mengukur, insya Allah keluarganya siap untuk menerima. Orang-orang yang masih kecil ditinggal oleh orang tuanya, insya Allah Allah sudah siapkan penggantinya dan Allah sudah siap tanggungannya. Selama orang itu merasa sadar akan ketetapan dan keridhoannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita? Bagaimana sikap kita untuk menghadapi musibah yang Allah berikan kepada kita? Layaknya seorang mukmin yang sejati bagaimana? Maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dan menegaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah penolong buat kalian sifat sabar dan sholat yang kalian lakukan. Sesungguhnya Allah menyertai kepada orang-orang yang sabar. Dua hal inilah yang perlu dilakukan. Sifat sabar dan menjadikan sholat sebagai penolong kita. Setelah kita merenung dan berpikir bahwasannya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berdasarkan kehendak dan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun Anda berada. Oleh karenanya, bersyukurlah orang-orang yang Allah karuniakan sifat sabar di dalam hati dan dada-dada mereka. Bersyukurlah mereka yang Allah anugerahkan dan Allah tanamkan sifat sabar di dalam hati dan diri-diri mereka. Karena sesungguhnya orang-orang yang Allah tanamkan sifat sabar di dalam hati mereka, mereka adalah orang-orang yang senantiasa memandang pada sebuah keberhasilan ataupun kegagalan, pada keduanya terdapat kebaikan ataupun keburukan secara seimbang, seiring apabila seseorang itu memandang dengan kacamata ketentuan, ketetapan, serta keridhaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki sifat sabar, maka dia senantiasa mengatakan al-khair wa syarr bimasyiatillah. Segala kebaikan dan keburukan yang terjadi pada dirinya, semuanya sudah berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah melalui jalur proses terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, sekalipun dalam pandangan mata manusia, kita merasa itu perbuatan tidak adil yang Allah berikan kepada kita. Sadar sekali lagi, inilah ketetapan dan kekuasaan Allah. Seraya Allah ingin mengajarkan kepada kita, kita hanya seorang hamba, harus memahami kapasitas dirinya sebagai seorang hamba. Sadarlah kita bahwasannya kita masih memiliki Tuhan yang mengatur segala apa yang terjadi di alam dunia ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang sabar atas musibah yang Allah berikan, orang-orang yang sabar atas segala ujian yang Allah berikan kepadanya, dia ikhlas dan ridho akan ketetapannya, maka tidak ada balasan yang pantas kecuali pahala yang besar dan berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti Allah menganugerahkan surga
kepada mereka orang-orang yang melakukan sifat sabar, bersabar atas setiap ketetapan yang Allah berikan dengan berupa surganya, dibuktikan pada zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih dinukil dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebuah kisah masyhur yang sering kita dengar, bahwasannya Ibnu Abbas pernah menawarkan kepada sahabat Atha bin Abi Rabbah, "Wahai sahabatku, maukah kau kuberitahu salah seorang penghuni surganya Allah yang orang tersebut masih berada di dunia. Orangnya masih hidup, tapi sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah seorang penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Atha mengatakan, "Aku mau tahu wahai sahabatku, siapakah orang yang beruntung itu? Orang yang masih hidup tapi sudah digambarkan sebagai salah seorang penghuni surganya Allah." Maka dalam hadis yang panjang itu, sahabat Ibnu Abbas menceritakan, pernah satu ketika datang seorang wanita menghadap kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan itu datang menghadap Nabi, berkeluh kesah, bercerita kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni usra'u wa inni atakasyafu fad'ullaha li." "Ya Rasulullah, aku terkena penyakit epilepsi, aku terkena penyakit ayan. Ketika penyakit itu datang secara tiba-tiba, hilang akalku, tidak sadar diriku, bahkan terbuka, tersingkap auratku. Orang-orang yang berada di jalan bisa melihat akan aibku, bisa melihat akan auratku. Fad'ullaha li." Wahai Rasul, doakanlah kepada Allah untuk kebaikanku, untuk kesembuhanku. Maka baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memandang kepada wanita ini dari atas kepala sampai dengan bawahnya dilihat oleh Nabi. Nabi tidak langsung mendoakan, Nabi tidak langsung mengangkat kedua tangannya, seraya Nabi mengatakan, "In syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyaki." Nabi mengatakan, "In syi'ti sabarti walakil jannah." Kalau kau sabar atas ketetapan yang Allah berikan kepada dirimu, tidak mengeluh dengan musibah yang Allah berikan kepadamu, menganggap baik segala macam ujian yang terdapat pada dirimu, walakil jannah ay wajabatil jannah, maka wajib bagi dirimu untuk bisa masuk ke dalam surga Allah. Wa in syi'ti sabarti da'atullaha ayyu'afiyaki. Tapi kalau kau tidak sabar dan berkehendak ingin sembuh dari penyakit yang diderita oleh dirimu, ingin terbebas dari ujian yang Allah berikan kepadamu, maka aku akan berdoa akan kesembuhan dirimu, tapi tidak ada jaminan surga buat dirimu. Bayangkan saudara, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita bayangkan reka ulang, ada seorang wanita yang dalam keadaan sakit, berharap sakitnya bisa sembuh dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi, tapi Nabi justru memberikan pilihan kepada dirinya. Bapak Ibu yang berumah, jangan bayangkan orang-orang yang kena penyakit epilepsi itu seperti orang yang sakit pada zaman kita saat ini, pada tahun kita saat ini. Pada zaman saat itu pengobatan belum sehebat saat ini, tabib belum ada sepintar sampai dengan saat ini, tidak sepintar saat ini. Kalau ada orang yang kena penyakit epilepsi, maka sudah dipastikan wanita apapun dia, setinggi apapun jabatannya, secantik apapun dia, kalau sudah terkena penyakit ini, sudah bisa dapat digambarkan, bisa dapat disimpulkan apa yang sudah terjadi pada masa itu, dijamin menjadi seorang perawan tua.